Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jadi kakak, wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima selamat kasih. sore Bu. Iya, Bunda. Terima kasih kehadirannya. Kelas B ya. Mohon maaf Bu Ye, Elvin telat karena minggu ini masih penyesuaian, jadi saya lupa. Tadi ye, habis nggak apa-apa Ibu. iya, habis ngajar kelas pertama, terus kebetulan ada BIMTEK Bunda, jadi ngisi pelatihan untuk kepala sekolah dan guru. Mungkin di kota Bapak Ibu juga sedang gencar-gencarnya BIMTEK deep learning ya. Kebetulan Ye, 2 hari sampai besok. Jadi ini ya, saya mohon maaf ya telat 17 menitan. nggak Gak apa-apa Oke, apa-apa Ibu. Bu. di Oke, sana matur apa hujan apa pun. hujan Bunda? Bapak Ibu di sana Terang, hujan. Terang ya, Alhamdulillah. terang, Alhamdulillah terang, terang pun. Hujan terang. pun. Alhamdulillah. Oh iya, karena kemarin Ye, itu waktu ngajar kelas F ternyata saya terjebak di tol sampai 2 jam ye, belum sampai ya Alhamdulillah karena dimulai sore hari jadi ini ya cuacanya juga mendung terus apa Bapak Ibu ada yang berhalangan ada yang tidak tetapi bagi yang berhalangan tadi ada yang izin sakit dan sebagainya monggo nanti rekaman Zoom-nya dan materinya akan saya share di grup begitu nggih. Yang ye, Ibu. Iya sakit Bunda. semoga diberikan kesembuhan. Jadi hari ini Amin. kita melanjutkan ini ya Bunda ya, materi yang ada di RPS tentang gangguan pendengaran. Begitu. Ini Bunda-bunda sudah pulang dari sekolah ya, jam 3 ya. Sampun, sampun Ya Biasanya Bu. pun. itu saya kalau ngajar mahasiswa RPL yang reguler, RPL yang angkatan 2024 itu masih pada di sekolah, makanya kasihan. Biasanya saya beri waktu sholat dulu Bunda gitu, saya lupa. Hari ini ternyata jadwalnya jam 14.40. Ini wis terang kok rono. Ayah lo yurung mulai. Oke, saya mute dulu ya Bunda ya. Hari ini melanjutkan tentang topik yang pertama, yaitu gangguan tunanetra ya, sorry gangguan penglihatan yang sudah kita bahas dalam pertemuan minggu lalu. Untuk hari ini tentang gangguan pendengaran. Sebenarnya ini gangguan fisik yang memang bisa kita amati secara langsung begitu ya Bapak Ibu meskipun dalam praktiknya untuk tahu ini termasuk tunanetra sebagian atau low vision atau misalnya ini ya termasuk kategori yang mana perlu ada pemeriksaan khusus dari tenaga kesehatan. Begitu. Termasuk jenis kebutuhan khusus yang akan kita diskusikan hari ini juga anak-anak dengan gangguan pendengaran juga mempunyai karakteristik, kemudian cara berkomunikasi dan strategi pembelajaran yang memang eh, bukan spesial begitu ya. Ya, spesialnya itu eh, yang sesuai dengan kebutuhannya. Barangkali kalau dengan anak normal gitu ya, kita bisa menggunakan multimedia interaktif berbasis audiovisual. Tetapi untuk anak dengan gangguan pendengaran, visualnya mungkin masih bisa kita manfaatkan, tetapi untuk audionya kita substitusi, kita ganti dengan media lain, begitu ya, yang karena memang apa? Untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran ini kesulitannya adalah menerima informasi melalui suara, bisa sebagian atau seluruh kemampuan mendengarnya. Jadi ini terbiasa saya highlight ya Bapak Ibu, jadi supaya untuk mengingat poinnya di mana. Gitu, Bu Ervin warnai kuning-kuning ya. Nah, untuk memahami ABK dengan gangguan pendengaran, karakteristiknya apa saja begitu ya. Anak-anak dengan gangguan pendengaran itu yang pertama cenderung sulit merespon suara atau panggilan. Biasanya kalau yang poin nomor 1 ini dari jarak yang jauh atau misalnya
memanggil tapi dari arah belakang. Begitu. Karena kenapa? Ini berhubungan dengan poin kedua dan ketiga. Jadi anak-anak dengan gangguan pendengaran itu mengandalkan komunikasi dengan membaca gerak bibir. Begitu ya. Kemudian poin yang kedua menggunakan bahasa isyarat. Begitu, makanya kalau ketika memanggil dari belakang, apalagi jaraknya cukup jauh, maka akan ini respon terhadap suara yang apa, misalnya kita memanggil namanya, begitu ya, akan kesulitan. Kemudian yang keempat, bisa jadi anak-anak dengan gangguan pendengaran itu juga mengalami ketunaan yang lain. Misalnya apa? Ada yang tuna rungu tetapi juga tunawicara. Ada yang tunarungu saja begitu ya, tetapi karena kemampuan ini kemampuan untuk merespon suara ya, menerima suaranya rendah bahkan tidak ada sama sekali, makanya eh, ada di karakteristik keempat, cenderung lambat bicara atau bahkan tidak berbicara sama sekali karena mohon maaf, respon terhadap penerimaan informasi dari luarnya sedikit karena tidak bisa ini menerima secara audio begitu. Yang terakhir, cenderung sering memiringkan kepala saat mendengar. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan gitu ya. Ini yang nomor 5 ini nanti ada di kategori yang dia sebagian kemampuan mendengarnya masih masih berfungsi tapi masih sebagian gitu. Jadi bukan tunarungu yang total tapi masih sebagian. Makanya cenderung memiringkan mencari sumber suaranya apa ya begitu ya. Gitu. Kalau Bu Ervin terlalu cepat, monggo ini ya Bunda ya diingatkan ya. Ini Mboten, gangguan Bu. pendengaran, enggak, gangguan pendengaran berdasarkan tingkatannya. Saya takutnya terlalu cepat gitu. Ini jadi ada tingkatannya, bisa jadi dalam dua tingkatan ini ada di karakteristik yang sudah kita diskusikan tadi, yang di slide sebelumnya. Jadi ada gangguan pendengaran yang memang total, namanya DIF ya, atau mohon maaf kita sebut dengan tuli. Kemudian ada yang kurang dengar karena apa? Hanya kehilangan sebagian dari kemampuan mendengarnya. Makanya ketika ada respon suara begitu ya, dia cenderung memiringkan telinganya. Karena apa? Supaya apa kemampuan mendengar yang masih sebagian ini bisa bisa lebih optimal. Hard of hearing. Ini beberapa faktor penyebabnya Bapak Ibu. Jadi ada pada masa prenatal ya. Jadi adanya salah satunya adanya infeksi pada ibu hamil begitu. Dan kebetulan infeksinya itu menularkan dampak terhadap janin, termasuk salah satunya adalah organ pendengaran. Jadi memang mohon maaf, ketunaan yang diperoleh itu memang pada masa prenatalnya, memang dari lahir gitu. Bisa juga pada masa prenatal ini, sebentar ya, AC-nya dingin sekali rasanya. Penggunaan obat-obat tertentu selama kehamilan. Makanya bagi ibu hamil penggunaan obat itu perlu dengan pengawasan dokter karena ada beberapa obat yang memang kalau dalam materi ini begitu ya merusak saraf pendengaran janin begitu. Jadi memang perlu ada pengawasan khusus. Selanjutnya pada masa kelahiran perinatal bisa jadi pada saat apa proses kelahiran berlangsung itu bayi mengalami kekurangan oksigen sehingga apa berdampak pada kerusakan sel-sel saraf pusat atau dalam hal ini bisa jadi yang kena adalah saraf pendengarannya. Kondisi yang perinatal ini secara langsung mungkin tidak bisa langsung tampak Bapak Ibu, tapi pada masa perkembangan anak itu baru bisa terdeteksi. Misalnya apa? Respon suara anak rendah gitu. Misalnya pada saat dipanggil namanya dia kok tidak apa
memberikan feedback ke sumber suara, begitu ya. Makanya permainan untuk anak-anak ini ya usia 0 sampai 1 tahun itu cenderung bersuara, kerincing-kerincing gitu ya, misalnya begitu. Untuk apa ya? Memang untuk memberikan ini stimulus pada anak untuk mencari sumber suara yang bunyinya kerincing-kerincing itu ya Bunda ya. Begitu. Terus bisa jadi faktor penyebabnya pada saat postnatal. Jadi lahir dalam kondisi normal, tetapi pada proses perkembangan anak terjadi, mohon maaf, misalnya infeksi telinga, begitu ya. Kemudian demam yang berkepanjangan dan beberapa penyakit lainnya yang dapat merusak organ pendengaran. Kemudian bisa jadi juga karena, mohon maaf, mungkin kecelakaan, terjadi benturan keras, begitu ya, yang berdampak pada saraf pendengarannya terhambat. Begitu. Jadi berdasarkan faktor penyebab ini ada yang anak-anak dengan gangguan pendengaran memang dari lahir atau memang postnatalnya pasca dia lahir. Begitu. Nah, dengan memahami 3 faktor penyebab tadi, prenatal, kemudian perinatal, dan postnatal, sebagai karena di sini kita sebagai pendidik ya, Bapak Ibu ya, kita harus lebih waspada, lebih aware kepada anak didik kita, begitu ya. Jadi anak yang kalau dipanggil namanya ya memang harus memberikan feedback, gitu. Kenapa? Bukan kita membiarkan, sudahlah biarkan mungkin mereka masih senang bermain dan sebagainya. Bukan. Salah satunya untuk mendeteksi dini terhadap respon suara itu bagaimana. Bahkan ini kalimat yang selalu saya ucapkan ke anak saya sendiri, Bapak Ibu. Jadi ada satu waktu memang kalau dipanggil itu tidak menyahut. Ya memang sedang, apalagi kalau sedang ada barang baru gitu ya, mainan baru, tidak menyahut. Kalau saya sudah bilang, responnya kalau dipanggil itu loh, wah dia langsung. Gitu ya. Karena apa? Itu sudah merupakan kontrak kita bersama sebagai ibu dan anak, kalau mami manggil, ya harus merespon secara langsung. Gitu. Dan sebaliknya, kalau saya dipanggil, misalnya saya pas, mohon maaf, kadang ini ya, sedang baca WA grup gitu, dan harus segera dibalas, ternyata anak ngajak ngobrol, terus tidak saya respon, hanya sekian menit, dia juga responnya sama. Mami itu loh, responnya mana? Dipanggil kok diam aja begitu. Itu sudah merupakan kontrak. Dan apa? Supaya ini eh, fungsi alat indranya, terutama alat indera pendengarannya itu terbiasa begitu ya, terbiasa menerima respon, kemudian secara langsung, feedbacknya langsung begitu. Karena kalau dibiarkan ya begitu, suara yang lewat ini dianggap angin lalu. Nah, itu kalau berada dalam situasi pembelajaran kan sudah keliru ya Bunda ya. Salah satu fungsinya selain untuk deteksi dini kebutuhan khusus anak, terutama gangguan pendengaran, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap informasi yang diterima anak. Kalau informasi yang diberikan gurunya hanya dianggap sebagai angin lalu, dianggap sebagai radio, aduh ya repot ya Bunda ya, kan begitu. Nah, ini berbagai dampaknya, tadi penyebabnya sudah, gitu ya. Sekarang dampaknya apa? Yang paling utama adalah karena hambatannya ada di fungsi alat indera pendengarannya, makanya anak-anak dengan gangguan pendengaran ini cenderung lambat dalam memahami dan menggunakan bahasa. Ya karena itu tadi, waktunya distimulus ya, misalnya mengenal angka 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Tapi karena fungsi alat indera pendengarannya terhambat, makanya pengenalan itu harus menggunakan cara yang lain. Bahasa isyarat, gerak bibir begitu ya. Tapi kan tidak semua orang tua atau tidak semua pendidik bisa gitu dan mampu memahami ini karakteristik anak. Makanya ada mata kuliah ini perspektif ABK. Kebetulan di BIMTEK kami hari ini yang untuk kepala sekolah dan guru TK, salah satu materinya juga ada tentang pengenalan ABK. Itu karena memang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang inklusif, yang ramah bagi anak, begitu ya bunda-bunda ya. Kemudian yang kedua, karena kesulitan memahami dan menggunakan bahasa, akses informasi yang masuk
mungkin terhambat begitu ya. Jadi secara sosial emosional anak-anak ini juga kesulitan berinteraksi dengan teman sebayanya, apalagi kalau ada di sekolah inklusi. Gitu. Kemudian selanjutnya, kalau untuk fungsi kognitifnya normal, ya tetapi akses informasi yang masuk itu tadi loh Bunda ya terbatas. Jadi kalau kita bilang kamus gitu ya, di dalam kamus kamus bahasa Indonesia itu kan banyak jenis kata. Nah, untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran ini, akses informasinya terbatas. Jadi kalimat, kata gitu ya, yang dia miliki ya terbatas. Makanya memerlukan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang diadaptasi menggunakan media yang bentuknya visual. Nah, ini beberapa karakteristik kebutuhan khusus anak. Yang pertama tentu karena alat indera pendengarannya terhambat, membutuhkan alat bantu dengar atau ABD. Bisa juga, kalau bukan ABD itu kan yang dilepas pasang ya Bapak Ibu ya, nanti ada gambarnya. Kemudian bisa juga implan koklea, jadi ditanam di dalam, gitu, implantasi. Kemudian yang kedua, kebutuhan khususnya anak-anak ini juga perlu menggunakan bahasa isyarat, gitu ya. Untuk apa ya? Untuk berkomunikasi, apalagi kalau untuk yang tipe ini ya, gangguan pendengaran yang total, maka hanya mengandalkan penggunaan bahasa isyarat dan gerak bibir. Begitu. Kemudian yang ketiga, media pembelajarannya berbasis visual. Tadi sudah disebutkan ya. Terus yang terakhir, lingkungan belajar yang kondusif dan tidak bising. Maksudnya tidak bising bagaimana? Ini berlaku untuk jenis yang kurang dengar. Yang jenis kurang dengar tadi ya. Dia masih bisa menerima informasi tapi fungsi alat inderanya itu berkurang sebagian. Begitu, makanya perlu lingkungan belajar yang kondusif. Ini beberapa contoh strategi pembelajaran. Jadi bisa menggunakan gambar, flashcard, ya, apapun media pembelajaran yang bentuknya visual. Begitu. Selain ada media pembelajaran berbentuk visual, juga kita lengkapi dengan pemberian informasi kepada anak dengan cara komunikasi dua arah, dengan bahasa isyarat dan juga gerak bibir. Gerak bibirnya harus jelas. Kalau kita bilang A ya A-nya jelas. A, I, U, E, U. Begitu ya. Ini akan terbantu ya media secara visual, kemudian komunikasi menggunakan bahasa isyarat dan gerak bibir itu akan bisa berfungsi secara optimal ketika kita pada strategi yang ketiga, strategi pengelolaan kelas dengan cara apa, Bunda? Dengan cara setting tempat duduk anak. Jadi anak-anak dengan gangguan pendengaran kalau ada di sebuah kelas inklusi, kita atur sedemikian rupa supaya mungkin tidak harus paling depan gitu ya, di tempat yang siswa bisa melihat gerak bibir kita. Jadi supaya bahasa isyarat kita terbantu dengan adanya gerak bibir juga. Terus kita juga bisa menggunakan bantuan berbagai teknologi. Salah satunya adalah aplikasi belajar bahasa isyarat. Begitu. Yang terakhir, yang sangat penting, adanya media yang bagus belum tentu bisa mencapai pembelajaran secara optimal kalau tidak ada dukungan dari lingkungan sosial terdekat. Kalau ada di sekolah inklusi, maka lingkungan sosial terdekat anak adalah teman sebayanya. Begitu, Bunda. Nah, ini berbagai contoh peran guru PAUD. Ya, selain kalau yang pertama sudah pasti, baik untuk anak normal atau untuk anak berkebutuhan khusus, tugas kita sebagai pendidik adalah memahami karakteristik dan kebutuhan belajar anak supaya tercapai aspek perkembangannya secara optimal. Selain itu, kita juga perlu membangun komunikasi dengan orang tua dan juga tenaga ahli. Misalnya kalau yang kita diskusikan hari ini adalah gangguan pendengaran, makanya salah satu tenaga ahli yang relevan adalah terapis wicara.
Kemudian selanjutnya kita juga perlu membuat rancangan pembelajaran individual bagi anak dengan gangguan pendengaran. Ini berlaku ketika ada di sekolah inklusi. Gitu. Terus yang terakhir, menumbuhkan sebagai guru kita juga sangat perlu menumbuhkan rasa percaya diri anak dan penerimaan dirinya bahwa memang meskipun berbeda gitu ya, berbeda dalam artian apa, terhambat indera pendengarannya, tetapi masih banyak aspek lain yang bisa dikembangkan secara optimal melalui kegiatan pembelajaran yang sifatnya visual. Ini contohnya Bunda, mungkin banyak sekali kegiatan, tapi ini yang beberapa contoh yang mudah begitu. Ada kegiatan bahasa, permainan menebak kata dengan isyarat, kemudian bisa juga kolaborasi antara aspek seni, tetapi untuk mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya, misalnya mengenal emosi. Ya, kebetulan kalau yang poin kedua ini, Bu Erwin pernah bikin gamenya ya, ada di Instagram itu. Kebetulan saya lebih seneng ini buat mainan sendiri begitu ya, bisa untuk anak saya, bisa untuk contoh mahasiswa, bisa untuk ke sekolah-sekolah yang Bu Erwin damping, itu biasanya saya share di Instagram gitu. Salah satu contohnya adalah menggambar emosi dengan warna. Gitu. Ini sudah lama ini saya buat, coba nanti saya cari linknya ya Bapak Ibu ya. Pendekatan inklusi tadi sudah kita bahas secara garis besar dari awal sampai dengan ini contoh kegiatan pembelajaran. Jadi yang paling penting adalah sebagai guru kita perlu menyediakan alat bantu pembelajaran dalam bentuk media yang adaptif. Maksudnya yang adaptif bagaimana? Ya yang sesuai dengan kebutuhan khusus anak gangguan pendengaran. Nanti dalam materi-materi berikutnya, kebetulan Bu Ervin ada contoh-contoh media pembelajaran yang adaptif, karya dari mahasiswa yang mulai dari tahun berapa ya Bu Ervin ngajar perspektif ABK ini sudah lama sekali ya. Coba nanti saya pilih beberapa contoh media yang mewakili, misalnya ada yang untuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa, begitu ya, sampai dengan untuk anak cerdas istimewa berbakat istimewa, nanti mungkin bisa menjadi inspirasi. Ini loh contoh media yang adaptif. Itu karya mahasiswa reguler Bunda-Bunda ya. Jadi memang untuk mahasiswa reguler, luaran mata kuliahnya memang berbeda. Jadi kita dampingi untuk bisa merancang alat permainan edukatif yang adaptif. Jadi tidak hanya edukatif saja, tetapi juga adaptif untuk anak berkebutuhan khusus. Begitu. Ini contoh alat bantu yang Bu Edwin ceritakan tadi ya Bunda ya. Jadi ada alat bantu dengar yang ABD ini sifatnya bisa lepas pasang, biasanya nampak di sini, gitu ya. Ada juga yang bentuknya implan di dalam sini, implan koklea, jadi ditanam di ini ya, di alat indranya. Saya rasa itu. Jadi untuk materi gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran ini sebenarnya ada di satu topik di RPS, cuma karena waktu itu biasanya kita kuliahnya malam dan di jam kedua, jam-jam rawan bunda-bunda ini sudah capek, seharian ngajar, besok berangkat pagi, makanya intensitasnya saya kurangi begitu. Tapi kalau nanti kita kuliah sore, nanti untuk pertimbangan berikutnya bisa ada 2 pembahasan. Begitu ya bunda-bunda ya. Simpulan untuk kuliah sore hari ini, jadi anak-anak dengan gangguan pendengaran itu pasti mempunyai potensi yang bisa dikembangkan. Selain kita hanya fokus kepada, alat indera pendengarannya memang terhambat. Begitu. Yang paling penting sebagai kunci keberhasilannya adalah sebagai guru kita berperan penting dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif. Ya, yang tadi Bu Ervin sempat bahas ya, inklusif, ramah anak, dan jangan lupa baik untuk anak normal atau untuk anak usia dini berkebutuhan khusus, prinsip pembelajaran PAUD itu tetap sama. Ya Bunda ya, belajar sambil bermain sehingga menyenangkan. Dan jangan lupa,
karena Bu Evin hari ini ngisi materi pembelajaran mendalam gitu ya. Setiap pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak harus meaningful ya, harus pembelajaran yang bermakna supaya apa? Supaya keterampilan gitu ya, informasi yang kita berikan kepada anak di sekolah dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Kan sebenarnya fungsi sekolah kan begitu ya Bunda ya. Jadi Bu Evin kebetulan ngajar mata kuliah metodologi pengembangan pembelajaran sains. Jadi kita pernah praktek ini apa, kesiapsiagaan bencana gitu ya. Kan sekarang itu juga jadi topik di PAUD ya Bunda ya, kesiapsiagaan bencana. Tapi ya mohon maaf kita tidak berdoa misalnya ada bencana, tapi kita mengenalkan kepada anak gitu ya. Oh bahwa ada namanya fenomena gunung meletus. Jadi kan tidak mungkin kita nunggu gunung meletus dulu kan, auzubillah ya Bunda ya. Makanya kita mengenalkan kepada anak melalui percobaan sederhana. Nah, selain proses gunung meletus itu tadi, kita juga mengajarkan bagaimana kesiapsiagaan anak ketika ada gunung meletus begitu. Itu insya Allah banyak videonya yang saya share. Kayaknya di YouTube ada tapi beberapa gitu ya. Praktikum-praktikum kepada mahasiswa. Jadi fungsi utama pembelajaran bermaknanya itu ada di situ. Bagi anak berkebutuhan khusus dalam hal ini gangguan pendengaran, ya informasi yang kita berikan, keterampilan, ya soft skill yang kita berikan kepada anak, itu harapannya bisa digunakan, bisa bermanfaat untuk kehidupan dia sehari-hari. Sampai nanti jangka panjangnya misalnya untuk kesiapan memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Nah, itu tentu. Gitu. Saya rasa itu Bapak Ibu, monggo silahkan mungkin ada yang ditanyakan. Begitu setelah ini saya share rekaman kuliah begitu. Tapi mungkin kalau rekaman kuliah perlu waktu ya Bunda karena kan saya harus convert videonya dulu baru diunduh di YouTube, diunggah di YouTube. Tapi kalau untuk materinya nanti langsung saya share di WA. Bu, Monggo. saya mau tanya. Ya Bunda, silakan. Ibu, saya mau tanya. Ya, monggo. Nggih, Ibu, di murid saya itu ada yang memakai alat bantu karena pendengaran. Itu katanya itu kira-kira itu sampai besar atau bagaimana ya, Bu ya? Memakai alat tersebut, apakah bisa dioperasi atau seperti apa? Nggih, terima kasih. Oke. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Jadi, untuk alat bantu dengar tadi ABD ya, kalau untuk gangguan pendengaran ya memang kalau lepas pasang ya begitu Bunda. Jadi, apa, bukan dioperasi kalau ABD yang lepas pasang itu kan memang bisa bisa dipakai, bisa dilepas gitu. Tapi kalau yang implan itu memang metodenya bukan lepas pasang lagi, tapi ditanam di dalam sini, seperti gambar tadi. Begitu. Itu secara medis mungkin namanya bukan operasi ya, Bunda, implan. Implan koklea. Oh, Enci. oke. Terima kasih ya, Bu. Nggih, sami-sami. Monggo, Bu, izin tanya. silakan. Bu, kebetulan tahun yang lalu itu saya punya murid seperti itu. Lalu mamanya itu saya sarankan untuk ke sekolah SLB karena kalau menurut saya di TK di sekolah dasar itu kan ada kelas inklusinya kurang maksimal menurut saya. Tetapi mamanya itu tidak percaya gitu loh Bu. Maksudnya dia tuh kayak malu punya anak, maksudnya kok di SLB. Itu bagaimana Bu untuk misalkan besok jangan minta kalau ada murid lagi meyakinkannya supaya diarahkan di SLB atau di SD umum gitu Bu. Karena kadang kebanyakan wali murid itu kayak nggak terima gitu anaknya dikatakan di sekolah di SLB seperti itu Bu. Izin. Ye. Terima kasih, Bunda. Bentar. Saya ganti hotspot dulu ya. Ini kok wifi saya nyendat-nyendat. Karena lagi di kampus. Bentar, Bunda. Saya ganti hotspot dulu.
Karena kalau sudah mulai sore, tampaknya di kampus ini begitu. Wifi-nya nyendat-nyendat. Sebentar, oke. Jadi salah satu problemnya misalnya ketika ada siswa yang mendaftar dan sudah ada hasil pemeriksaan atau mungkin ada deteksi dini bahwa yang bersangkutan adalah jenis kebutuhan khusus begitu ya. Kadang orang tua itu ada yang kalau misal belum pernah memeriksakan anaknya itu ada yang tidak terima. Itu pasti. Tetapi sebagai guru, sebagai sekolah kita tidak boleh menolak. Yang perlu kita sampaikan ke orang tua adalah rekomendasi. Jadi ketika anaknya misalnya mohon maaf ya, karena di TK kita belum ada guru yang misalnya memenuhi kualifikasi untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus, lebih baik kita sampaikan. Karena apa nanti kalau sudah terlanjur masuk, yang pertama itu bisa jadi menghambat pembelajaran sehari-hari. Begitu ya. Otomatis apa beban mengajar Oke, itu akan Pak. bertambah. Begitu Bunda, karena apa di beberapa sekolah khususnya TK inklusi itu ada yang sudah sampai meng-hire ini shadow teacher. Begitu ada yang tidak ada shadow teacher di backup gurunya sendiri, tetapi kan ini bentuk sekolahnya memang sudah inklusi, jadi guru-gurunya memang sudah mendapatkan apa bimbingan teknis yang sesuai untuk penanganan anak berkebutuhan khusus. Jadi kita sampaikan ada plus minusnya supaya apa? Supaya orang tua juga memahami bahwa bukan kita menolak, tetapi untuk apa kebaikan anaknya sendiri. Kalau tetap ngotot sekolah di situ ya ini bahasa halusnya kan kita nolak secara halus ya Bunda ya. Tetapi tidak boleh langsung, oh tidak bisa Bu, tidak kita terima gitu. Nanti jangan-jangan tersinggung terus semua sekarang itu kan apa-apa mudah viral ya Bunda ya. Kita harus berhati-hati juga itu. Jangan-jangan di video kan sekolah ini menolak kita kan tidak bisa. Makanya kita merekomendasikan gitu, merekomendasikan sekolah yang memang sudah dalam hal pertama kompetensi gurunya, yang kedua ketersediaan sarana prasarana begitu. Kalau misalnya anaknya tunadaksa, lah kalau kita tidak mempunyai sekolahnya belum mempunyai sarpras yang untuk anak tunadaksa kan juga terhambat juga. Kan ngoten nggih Bunda. Itu. Itu Bunda itu memang pertanyaan yang sering muncul dari guru-guru PAUD. Gimana Bu, saya mau nolak sungkan. Ya menolak bukan menolak bahasanya, tapi merekomendasikan. Jadi sebagai guru kita juga care, bertanggung jawab penuh. Kalau anaknya di sini tapi kita belum mampu gitu ya. Ya lebih baik direkomendasikan ke sekolah lain yang sifatnya TK-nya inklusi begitu. Maten Bunda, monggo. Maten nuwun. Ya, terima Ini kasih Bu. masih di sekolah ya, Bunda ya. Nggih. Soalnya saya tuh kalau ngelihat jam segini guru-guru masih di sekolah itu saya terenyuh gitu. Wes, sudah Bunda, ayo kita akhiri kita pulang saja ya. Oh, jenengan saja yang pulang. Saya habis ini kembali ke Polda untuk ngisi materi BIMTEK. Saya tidak pulang sampai nanti jam 10 malam. Ya, Nggih, kasihan Bunda misalnya ada anak-anaknya nunggu di rumah. Aduh, kok sampai jam 4 kan begitu nggih. TK mana Bunda? saya TK Kartika izin Bu. TK Kartika Piyung. Oh, Wiyung, Masya Allah dekat Oke. sini ya. Saya tadi habis Ya, dari daerah sana, dari UNESA, nyari bakso. oh, kebetulan kemarin itu yang sudah lulus itu kan anaknya kan ya tuli kan Bu. Iya, Kami kan 4 gurunya dan kebetulan kami juga mengalami kesulitan ketika komunikasi. komunikasi Dan betul. iya, pertama komunikasi dan ketika kita belajar sedikit-sedikit di YouTube itu kita ketika belajar kita berbicara dengan anaknya ini, saya selalu tangan saya getarkan ke sini dan ingin memegang kayak gini. Jadi tahu huruf A, I, U, E, O. Jadi mamahnya itu nggak apa-apa, yang penting ada ijazahnya. Tapi saya sebagai tenaga pendidik juga kasihan anak ini harusnya kan harus maksimal itunya ya Bu ya. Betul. Kasihan nanti kalau kelas 1 gitu kan. Iya, Tapi mamanya itu kayak nggak terima, anakku tuh nggak cacat loh, anakku tuh nggak kayak gini gitu Bu. Saya sampai ya Allah kan emang kalau TK 2 tahun nggak ada expertnya yang bidangnya itu gitu loh Bu. Tapi betul. mamahnya tetap
ya sudahlah, gak apa-apa, yang penting ada ijazahnya TK kayak gitu, Bu. Terus kita juga ya sudahlah ngikutin aja, tapi ya kita belajar dengan tapi anaknya itu lebih peka sekali, Bu, ketika kita bicara tentang buah atau apa, tema buah gitu, dia paham itu apa, tapi kita harus pegang leher kita dan tangannya ke Iya. sini gitu, Bu. Saya jadi kesusahan gitu. Tapi dan setelahnya kan mamanya disarankan sama kepala sekolah untuk di SLB saja, tapi tidak tapi dihiraukan. Jadi tetap di SD Karangpilang sini gitu, Bu. Jadi Oh, saya ya Allah, saya gitu kasihan, Bu, sebenarnya anak itu kok di SD sih, seharusnya kan di SMP nggak apa-apa, kan ada gurunya yang bener-bener itu kan, Bu. Jadi ya sudah, saya hanya semampu saya memberikan gitu. Tapi di sini tuh kayak tekanan batin gitu. Kasihan anaknya gitu. Kasihan sekali. nggih. Gitu, Bu. Mungkin ini ya, secara kognitif anaknya memang mampu, tetapi ya itu tadi kita keterbatasan berkomunikasi. Kadang kalau kalau ini ya Bunda ya, saya sendiri waktu praktikum dulu ya, waktu S2, kalau belum terbiasa ngomong, ya eh, kayaknya ngomong itu kita kayak ngajak berantem gitu, karena harus jelas A, I, U, E, O, dan padahal kita sudah bersuara keras, tetapi kan memang tidak terdengar. Dan bagi orang lain tuh terdengar kita ngajak berantem. Ngoten. Nggih, ya semoga Iya. kalau ada kasus seperti itu lagi, begitu ya Bunda, memang untuk tunarungu ini memang bisa diamati Bunda, tetapi untuk kita tahu dia memang total atau hanya kurang dengar, itu memang perlu pemeriksaan tenaga ahli. Kalau kita ya enggak bisa, ini termasuk yang mana ya? Kita hanya tahu deteksinya dulu, deteksi dini ya dari pembelajaran sehari-hari, bu gurunya itu yang tahu, nggih. Oh, terima kasih ya Bunda Fardiani, nggih. Iya, siap. Ya, oh Terima ternyata kasih, dari Bu. Surabaya, nggih. Monggo kalau mampir silahkan, nggih. Siap, Ibu. Saya rasa itu ya Bunda-bunda ya. Terima kasih sharingnya. Jadi apa implementasi yang ada di sekolah gitu ya, bagi saya sebagai dosen itu merupakan hal-hal pembelajaran yang baru. Saya setiap ngisi BIMTEK dengan guru-guru TK begitu ya, seperti nanti malam ini Bu Ervin ngisi lagi, itu mesti saya minta sharingnya apa sih real yang terjadi di lapangan itu. Ternyata secara teori itu mudah begitu, tetapi pada saat diaplikasikan, dikira kita ngomong dengan anak tunarungu itu kayak ngajak berantem. Memang begitu, harus jelas intonasinya. Kalau kita belum bisa bahasa isyarat kayak tadi ya otodidak belajar di YouTube itu sangat keren sekali. Tetapi ya tetap kesulitan gitu karena bahasa isyarat itu harus dilatih setiap hari ya Bunda ya. Kadang lupa huruf A itu apa ya. Akhirnya kita udah ngomong kencang gitu ya, tapi memang anaknya tidak dengar gitu. Dikira orang lain, aduh gurunya kok bentak-bentak, padahal tidak. Sebenarnya saya kadang juga begitu kalau ngomong harus jelas intonasinya, tetapi eh, apa ya memang tidak mendengar ini fungsi alat dengarnya kurang, bahkan kadang ada yang total. Ngoten ya bunda-bunda ya, terima kasih, matur nuwun sangat. Sudah jam 4 yang masih di sekolah, ayo ndang pulang ya. Ditunggu keluarganya di rumah, ditunggu anak-anaknya, waduh sampai sore nggak pulang-pulang ini bahaya ini ya. Gara-gara Bu Ervin ini kuliah nggak selesai-selesai kan begitu. Oke, monggo dilanjutkan aktivitasnya. Saya undur diri. Terima kasih Bunda-Bunda sharingnya ya, menambahkan informasi baru untuk saya. Semoga informasi yang Bu Ervin sharing hari ini juga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, semoga sehat selalu. Ini sudah ada rekamannya, jadi tidak perlu ngisi absen lagi. Ini Bu Erwin stop, nanti saya share di YouTube, kemudian saya bagi linknya ya Bunda ya. Saya tutup, sekian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. matur nuwun. Terima kasih, Bu Ervin.